Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mas Nur Sain SPD, NIM 210030301032 dengan jurusan S2 Pendidikan Anak Usia Dini. Pada kesempatan ini, saya akan membahas tentang tinjauan sejarah dan pemikiran PAUD. Selamat menyaksikan. Sejarah singkat PAUD. Sejarah ini bermula pada abad ke-18, di mana anak-anak saat ini di umur yang sangat dini sudah mulai berkutat mendampingi orang tuanya bekerja. Hal ini tidak lain untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dari sandang hingga pangan. Kesadaran ini bermula pada keprihatinan James Jacques Rousseau yang mengangkatnya dalam novel berjudul Emily pada tahun 1911. Dalam novel tersebut memberikan ajakan untuk mempertimbangkan dengan baik perkembangan anak yang harus dipisahkan dari beban hidup yang belum semestinya dipikul. Rousseau percaya bahwa lingkungan dan hak anak pada periode yang kita sebut anak usia dini memiliki efek yang begitu besar. Berawal dari hal tersebut, banyak orang yang tergerak ingin menyambung kebaikan untuk pendidikan anak usia dini, seperti John Pestalozzi, seorang guru dari Swiss yang membangun sekolah untuk anak miskin dan yatim piatu. Selanjutnya terinspirasi dari Pestalozzi, Friedrich Froebel, seorang guru dari Jerman, mendirikan suatu taman yang disebut Taman Kanak-kanak. Alih-alih belajar di dalam kelas, Froebel lebih percaya bahwa taman untuk anak-anak lebih tepat. Kebaikan ini terus bergulir hingga saat ini kita bisa melihat berbagai macam pendekatan yang tepat dalam memfasilitasi anak-anak belajar dengan baik. Salah satu pendekatan yang cukup terkenal adalah Montessori approach yang didesain melakukan kegiatan menggunakan peralatan atau bahan yang ada di dalam rumah untuk mengembangkan rasa sentuhan baik itu dari internal, visual, dan audio. Pendidikan anak usia dini adalah jenjang pendidikan sebelum jenjang pendidikan dasar, yang merupakan suatu upaya yang dilakukan melalui rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan rohani agar anak memiliki kesiapan. Prinsip pendidikan anak usia dini yaitu: pertama, anak-anak membangun pengetahuan; kedua, keingintahuan dan keinginan anak untuk belajar; ketiga, anak-anak belajar melalui bermain; keempat, anak berkembang secara holistik. Tujuan pengasuhan pendidikan anak usia dini adalah untuk memfasilitasi perkembangan optimal dan potensi penuh anak dan meletakkan dasar untuk semua perkembangan dan pembelajaran sepanjang hayat. Tujuan ini akan dicapai melalui dan memungkinkan anak untuk: 1. Mengembangkan konsep diri yang positif; 2. Membangun dasar untuk fisik yang baik, koordinasi otot yang memadai, dan keterampilan motorik kasar; ketiga, kebiasaan kesehatan yang baik dan keterampilan dasar hidup self-help, keterampilan yang diperlukan untuk pribadi; 4. Meningkatkan keterampilan lisan dan verbal yang akan memfasilitasi ekspresi pikiran dan perasaan; 5. Mengembangkan panca indera dan keterampilan kognitif dan konsep yang dasar untuk pemikiran dan penalaran yang lebih tinggi; 6. Mengembangkan kematangan emosi dengan membimbing anak untuk mengekspresikan, memahami, menerima, dan perasaan kontrol dan emosi. Prinsip pendidikan anak usia dini. Pertama, anak-anak membangun pengetahuan. Mereka membangun pengetahuan atau model kerja mereka sendiri saat mereka secara aktif terlibat dalam lingkungan mereka melalui interaksi berulang. Dengan ini berarti bahwa anak-anak menyentuh, merasakan, menggoyangkan sesuatu, dan lain-lain. Kedua, keingintahuan dan keinginan anak untuk belajar. Anak-anak ingin tahu dan bersemangat untuk belajar. Ketiga, anak-anak belajar melalui bermain. Bermain adalah pusat kesejahteraan
dan perkembangan anak bermain dengan spontan. Anak-anak memberikan kesempatan untuk eksplorasi, eksperimen, memanipulasi masalah yang penting untuk membangun pengetahuan. Keempat, perkembangan dan pembelajaran anak didirikan oleh variasi individu. Tidak ada dua anak yang sama. Setiap anak memiliki pula individu dan waktu pertumbuhan dan perkembangan serta gaya belajar individu. Kelima, pembelajaran anak mencerminkan siklus berulang yang dimulai dalam kesadaran dan bergerak ke eksplorasi, penyelidikan, dan akhirnya penerapan. Keenam, anak-anak perlu mengalami keberhasilan lebih dari kegagalan untuk membentuk konsep diri yang positif. Pengalaman harus direncanakan sesuai dengan tingkat kematangan anak, sehingga menentang namun dapat dicapai, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan diri. Ketika anak-anak memiliki kepercayaan diri, mereka melakukannya dengan lebih baik. Ketujuh, anak-anak berkembang secara holistik dan mendapat manfaat dari pengalaman dan pendidikan yang terintegrasi. Isi kurikulum PAUD. Isi kurikulum PAUD harus membahas domain pengembangan holistik yang saling terkait. Berikut ini melalui pendekatan terpadu dan berbasis permainan yang berfokus pada pengembangan hidup kecakapan. Pertama, pengembangan fisik dan motorik. Kedua, pengembangan bahasa, mendengarkan dan pemahaman. Ketiga, perkembangan kognitif. Keempat, sosial pribadi dan pengembangan emosional. Kelima, pengembangan sensorial. Keenam, pengembangan kreatif dan estetika ekspresi.